こいつは違うよ。負けたから。負けるってことは弱いってこと。弱いやつはシシトーレンにはいらない。 Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini Mimin V akan melanjutkan pembahasan alur cerita anime siswa SMA Furin terkuat. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke pembahasannya, let's go. Adegan dimulai dengan melanjutkan pertarungan antara Sakura dan Sugishita. Pertarungan antara keduanya sangatlah sengit. Di sini Sakura lebih fokus bertahan sedangkan Sugishita fokus menyerang, namun di saat pertarungan semakin sengit, Sakura malah tergelincir dan kehilangan keseimbangannya. Karena kemampuan refleks tubuh yang menakjubkan, Sakura berhasil menghindari pukulan Sugishita dan berhasil mendaratkan sebuah tendangan tepat ke arah Sugishita, sehingga hidung Sugishita mengeluarkan darah. Pertarungan antara keduanya kembali dilanjutkan, namun saat akan beradu pukulan, tiba-tiba terdengarlah suara laki-laki dari speaker yang ada di dalam kelas. Sakura yang tidak mengetahui siapakah laki-laki yang sedang berbicara dari speaker tersebut malah menghiraukannya dan ingin melanjutkan pertarungan dengan Sugishita. Namun saat Sakura melihat semua orang di kelas, dia merasa bahwa suasana di kelas tersebut telah berubah. Dia pun bertanya-tanya siapakah laki-laki yang sedang berbicara dari speaker tersebut. Tak lama setelah itu laki-laki tersebut memperkenalkan diri, dia adalah Umemiya Hajime, orang yang menjadi pemimpin Bofurin. Bofurin Sodai, Umemiya Hajime da. Setelah mendengarkan hal tersebut, Sakura langsung bersemangat. Di sini kita diperlihatkan bahwa sosok Umemiya adalah orang yang ramah serta sedikit lucu. Dia berpesan agar setiap siswa menikmati masa mudanya. Dia juga berharap agar setiap siswa lebih akur dan tidak ada perkelahian antar siswa di hari pertama sekolah. Mendengar hal tersebut, Sugishita langsung menghapus bekas darah yang keluar dari hidungnya, namun Suo berkata bahwa walaupun bekas darahnya dihapus, semua orang di kelas melihat Sugishita melakukan B1 dengan Sakura. Sakura membalas perkataan Suo dengan berkata bahwa Sugishita lah yang memulai duluan. Di akhir kalimat, Umemiya kembali berkata bahwa setiap siswa harus melindungi kota karena mereka mengemban nama Bofurin. Setiap orang yang mendengar hal tersebut menjadi bersemangat, sedangkan Sakura terlihat keheranan dengan suasana kelas yang berubah. Setiap siswa di sana terlihat sangat mengagumi dan menghormati Umemiya. Lamunan Sakura pecah saat Suo datang mendekati Sakura dan Sugishita. Tujuan Suo adalah untuk mendamaikan Sakura dan Sugishita. Karena kata-kata motivasi yang keluar dari mulut Suo akhirnya keduanya langsung berjabat tangan, yang menandakan bahwa keduanya telah berdamai. Setiap siswa yang melihat hal tersebut langsung senang dan langsung merangkul Sakura. Mereka juga berkata bahwa Sakura cukup hebat. Sakura yang mendapatkan perlakuan seperti itu, langsung merasa bahwa semua orang di kota ini sangatlah aneh. Namun di dalam hati, Sakura merasa senang karena keberadaannya tidaklah dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Di sela lamunannya tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengajak semua siswa untuk keluar. Adegan berpindah kepada Sakura, Niri dan Suo yang sedang mengecat sebuah toko yang telah dikotori oleh coretan. Dia keherangan dengan situasi yang dia alami saat ini. Adegan kembali berpindah ke lapangan sekolah. Di sana terdapat Hiragi dan beberapa rekannya. Bagi yang lupa, Hiragi adalah orang yang melindungi Sakura pada episode pertama. Sakura yang melihat ke arah Hiragi berkata kepada Niri bahwa saat terjadi tawuran di jalan besar, Hiragi dan 3 temannya datang menolong Sakura. Hiragi yang melihat Sakura langsung berlari dan menarik Sakura menjauh. Dia berkata bahwa Sakura jangan memberitahu kepada siapapun terutama kepada Umemiya bahwa Kotoha ada di lokasi tawuran tersebut. Kalau sampai Umemiya tahu, maka Hiragi akan terkena masalah. Setelah mendengarkan ucapan Hiragi, Sakura langsung kembali ke tempat teman-temannya yang lain. Niri bertanya seperti apa Hiragi, namun Sakura menjawab, dia adalah orang aneh yang suka marah-marah dan memakan obat sakit perut. Niri langsung mencatat informasi tersebut ke dalam buku catatan rahasia miliknya. Sakura bertanya untuk apa informasi tidak penting seperti itu dicatat. Niri menjelaskan bahwa Hiragi adalah salah satu dari 4 kaisar Bofurin. Setiap kaisar bertindak sebagai kapten dari setiap kelas. Nirei menambahkan bahwa Bofurin diambil dari 4 kaisar yang diurutkan dari kelas 1 sampai 4. Tamon, Jikoku, Zojo, Komoku. Setiap angkatan di SMA Furin terdiri dari 4 kelas.
Jadi pembagian anggotanya disesuaikan dengan urutan kelas, bukan berdasarkan angkatan. Untuk Hiragi sendiri, dia menjadi komandan untuk kelas 31, kelas 21, dan kelas 31. Karena Nirei dan Sakura adalah kelas 11 maka mereka berada di divisi Tamon yang diketuai oleh Hiragi. Di depan semua anggotanya Hiragi berkata untuk membentuk kelompok yang terdiri dari satu orang kelas 3 atau kelas 2, dia juga menambahkan agar kelas 1 mendengarkan instruksi mereka baik-baik. Setelah itu, mereka langsung bubar dan melaksanakan patroli kota. Adegan berpindah kepada kelompok Sakura. Sakura mengeluh kenapa harus satu kelompok dengan Sugishita, namun Hiragi menjelaskan bahwa dia ditugaskan untuk mengawasi Sakura dan Sugishita. Hiragi juga mengetahui bahwa Sakura dan Sugishita tadi berkelahi. Di sini Sakura terus mengeluh mengapa kita harus berpatroli, bukankah akan lebih cepat kalau mereka langsung mencari para pembuat onar dan langsung menghajarnya. Hiragi merespon ucapan Sakura, dia berkata itu bukanlah melindungi, tapi itu adalah menyerang. Dia menambahkan bahwa dengan berkeliling kota mengenakan seragam Furin, itu sudah memiliki makna dan akan membuat geng-geng kecil dan orang-orang yang membuat kekacauan di kota tidak berani datang. Lalu dia kembali menambahkan bahwa Bofurin bertarung untuk melindungi. Di kota Sakura dan teman-temannya membantu salah satu pedagang untuk mengecat tokonya yang selalu dikotori oleh coretan. Sakura yang merasa kesal berkata, apa-apaan ini, namun Niri menjawab bahwa ini juga merupakan pekerjaan Bofurin. Adegan berpindah ke ujung perbatasan wilayah Bofurin. Niri berkata bahwa setelah melewati jalan layang ini merupakan wilayah dari geng Shishitoren yang meyakini bahwa kekuatan adalah segalanya. Mendengar hal tersebut Sakura menjadi tertarik dengan geng tersebut. Tak lama setelah itu tiba-tiba terlihat seorang laki-laki yang sedang dikejar oleh beberapa orang. Hiragi yang menyadari hal tersebut, langsung berkata bahwa seragam itu milik anak kelas 3 SMP. Dan ternyata ada 3 orang yang mengenakan jaket berwarna oranye sedang mengejar di belakangnya. Saat bocah tersebut berlari ke arah Hiragi tiba-tiba dia terjatuh. Hiragi yang kebingungan. Dia berpikir apakah dia harus melewati perbatasan atau tidak. Namun saat orang-orang Shishitoren akan menangkap laki-laki tersebut, tiba-tiba Sakura dan Sugishita langsung melompat dan menendang laki-laki dari geng Shishitoren sampai pingsan. Suo, Hiragi dan Niri yang melihat kelakuan Sakura dan Sugishita langsung terkejut. Tidak lama setelah itu datanglah seorang laki-laki yang sepertinya memiliki jabatan yang lebih tinggi, sehingga 2 orang Shishitoren yang lain langsung merasa ketakutan dan memberi hormat kepadanya. Hiragi mengenal tersebut dan berkata bahwa dia adalah wakil ketua Shishitoren yang bernama Togamejo. Dia melihat salah seorang rekannya terkapar, dan berkata Sarwatari, ada apa? Hiragi langsung berjalan mendekatinya dan menjelaskan bahwa dia mengejar salah satu temannya. Togame yang menyadari kedatangan Hiragi langsung menyapanya dan berkata apakah ini perbuatan mereka. Sakura yang dari tadi memperlihatkan tingkah Togame merasa bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Sarwatari yang sedari tadi pingsan akhirnya sadar. Dia berkata bahwa untuk apa Bofurin ikut campur di wilayah Shishitoren. Mendengar ocehan Sarwatari, Togame langsung menghantam kepalanya menggunakan botol kaca yang sedari tadi dia pegang. Togame langsung memegang kepala Sarwatari, kemudian dia memukulnya sambil berkata bukankah kau sudah kalah, itu artinya kau lemah. Hiragi yang melihat hal tersebut mencoba menghentikan kegilaan Togame, dia berkata bukankah dia adalah anggota timnya. Namun Togame menjawab bahwa orang lemah tidak dibutuhkan di Shishitoren. Koitsu wa chigau yo. Naketa kara. Nakeru tte koto wa yowai tte koto. Yowai yatsu wa Shishitoren ni wa iranai. Sakura yang sedari tadi hanya diam dan memperhatikan akhirnya berkata bahwa dia sudah muak mendengar bahwa kekuatan adalah segalanya. Dia menambahkan bahwa dia kecewa padahal sudah menemukan geng yang seru. Togame yang mendengar hal tersebut langsung mendekat begitupun Sakura, mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Bukannya menanggapi perkataan Sakura, Togame justru malah fokus kepada penampilan Sakura. Dia berkata bahwa kepala Sakura mirip dengan Othello. Dia menambahkan bahwa dia akan membuat Sakura babak belur di tempat yang tepat, karena dia sudah mengingat wajah Sakura. Setelah itu mereka semua pergi. Adegan berpindah ke gedung SMA Furin, di sana Hiragi dan timnya berencana untuk melaporkan hal yang baru saja terjadi kepada Umemiya, dan tentu saja dia membawa anak kelas 3 SMP yang menjadi korban untuk berbicara kepada Umemiya.
Setelah membuka pintu untuk masuk ke arah rooftop, kita pun diperlihatkan sosok dari ketua Bofurin, Umemiya Hajime. Oke, mungkin sampai sana dulu alur cerita anime siswa SMA Furin terkuat episode 3. Bagi yang menyukai video ini silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Bagi yang mau neraktir Mimin V juga silahkan kunjungi link traktirin yang ada di deskripsi. Terima kasih.